Kalian tahu dong, Gojo Satoru itu punya skill Infinity Space atau Mugen yang bikin dia nggak bisa disentuh sama musuh kayak Shin ngelawan Jogo. Dan Hero Sapphire ini punya pasif yang kayak gitu cuy. Dan Sapphire ini punya skill ulti kayak skill Murasaki milik Gojo Satoru. Fix ini hero bakal dapat skin Gojo Satoru. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Sekarang Mobile Legends kedatangan hero baru lagi yang namanya adalah Sapphire. Yang ini sih benar-benar mirip kayak Gojo Satoru cuy. Fix sih ini bakal collab sama Jujutsu Kaisen. Dan di scenario itu kayak gini, belum ada animasinya dan belum HD juga ya, karena ini masih di test server cuy. Bahkan belum rilis di test servernya. Nah, di dia tampilan Sapphire saat lagi dalam game ya. Dan jubah itu panjang banget anjir, ini yang mentok tanah nih harusnya. Oke, sekarang kita bahas dari skillnya. Ini gue bahas skill pasifnya aja ya. Ini udah mirip banget sama Gojo Satoru cuy. Jadi dia punya pasif yang namanya domain. Jadi dia ini dilindungi oleh domain mistis gitu cuy. Kalau misalnya dia ngedeket sama musuh itu bakal kelihatan kayak gini nih. Nah, tuh kalian lihat. Dimana kalau misalnya musuh berada di dalamnya ini, itu musuhnya bakal kena slow. Dan setelah 3 stack, itu musuhnya bakal kena root cuy. Ini skillnya mirip banget dengan skill Gojo Satoru yang Infinity Space atau Mugen cuy. Dimana dia bisa ngebikin Infinity Space gitu, yang bikin dia nggak bisa disentuh oleh musuh. Kayak pas kejadian dia ngelawan Jogo yang dia nggak bisa disentuh. Atau pas dilempar Ocha sama Utahime. Jadi efeknya ini cuy ya, kalau misalnya musuh ada yang ngedeket kayak gini ya. Nah, kalau misalnya ada stack di bawah kaki musuh ya, yang kalau misalnya udah 3 stack, itu nantinya musuhnya bakal kena root. Bukan, immobilize namanya di sini ya. Nah, kayak gini deh. Kalian lihat, musuhnya bakal kena slow dulu 33% ya. Abis itu setelah 3 kali bakal kena immobilize cuy. Coba lagi ya. Nah, tuh. Kalian lihat ya, musuh di dalam itu buat kena 3 stack, buat kena immobilize itu cepet banget loh. Wah, ini menurut gua overpower sih ya. Misalnya 3 musuh nih, tuh, masa 3-3-nya kena immobilize cuy? Ini nggak logis sih menurut gue ya. Ini pasti kena nerf sih, tapi menurut gue nerfnya itu adalah musuh itu mungkin cuma bisa kena immobilize itu sekali gitu. Nggak berkali-kali kayak gini cuy, bener-bener nggak bisa keluar cuy. Kalian itu harus ngedash cuy, kalau pengen keluar, pengen pakai flicker gitu. Kalau nggak ya gimana keluar gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian pakai spell sprinting gitu, spell lari ya, aduh gimana mau kabur cuy. Kita deketin aja musuh nih terus-terusan nih. Ini OP sih, fix OP, nggak ada obat, sumpah. Ini misalnya kalau ketemu Gojo musuh ya, maksud gue Sapphire musuh, tuh, kena road lagi, tuh. Belum apa-apa gue kena road, cok. Wah, ini kampret sih. Kemudian pasif yang kedua namanya Transcendence, dimana kalau misalnya skill dia kena hero musuh kayak gini ya, maka dia bakal dapat stack. Nah, kalau misalnya lihat stack itu di bawah darahnya ya, tuh, totalnya ada 3 stack. Kalau skill kena lagi jadi 2 stack, kalau kena lagi jadi 3 stack. Dan maksimal itu 3 stack, dimana saat 3 stack itu skill lain bakal ke enhance cuy. Kalau misalnya tuh skill yang lain itu tadinya warna biru jadi warna ungu. Ini juga konsepnya juga mirip dengan skillnya Gojo Satoru ya, yang mana satu ada skill bola warna biru, kemudian skill bola warna merah, dan digabung jadi skillnya yang warna ungu, Hollow Purple. Kemudian seperti gue bilang tadi, kalau misalnya skillnya kena air musuh kan dia dapat stack ya. Nah, tapi stack itu nggak permanen ya, ini bakal bisa habis. Kalau misalnya ini buff di bawah, kalau durasinya habis itu stacknya nanti bakal hilang cuy. Kita lihat ya. Nah, ini habis nih dan stacknya hilang. Tuh. Jadi kalian harus tetap nge-skill terus supaya stacknya itu dijaga. Karena di stack saat 3 stack ini bakal bagus banget cuy. 2 stack dan 3 stack. Nah, ini kalau misalnya udah 3 stack maka semua skillnya bakal ke enhance. Dimana kalau misalnya untuk skill 1 nih ya, kalau misalnya lihat tuh cooldownnya jadi 2 detik doang cuy. Kemudian pas saat 3 stack ini, misalnya pas stacknya udah mau habis, kan pakai aja skill, nanti durasi itu bakal makin lama cuy. Asalkan skillnya itu kena musuh ya tuh. Skill-skill yang lain itu tetap ke enhance cuy, kalian lihat tuh. Cuman makin lama itu durasinya makin cepet banget ya, harus kalian spam terus cuy. Kita coba pakai build bawaan ya. Kita coba kalau misalnya kita spam skill. Kalau misalnya kita spam skill 1 terus, ini durasinya bakal bisa permanen gak ya? Cuman agak susah sih. Dia tetap bakal habis juga di akhir-akhirnya cuy. Gak bakal bisa terlalu di spam bener-bener permanen gitu, nggak bisa. Dia ujung-ujungnya juga skillnya bakal habis cuy. Kemudian di setiap stacknya nih, itu bakal naikin damage skillnya cuy. Misalnya nih, tanpa stack ya, kita lihat damage skill 1 itu berapa? 600. Kalau misalnya saat kita punya 1 stack, kita lihat damage-nya jadi 690 ya tadi ya. Kemudian saat 2 stack damage-nya jadi 720, dan saat 3 stack damage-nya jadi 750. Dan kalau udah 3 stack sih damage-nya bakal selalu sama ya, 750 gitu. Pokoknya tiap stack damage itu bakal naik coy. Kemudian selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal nyerang ke depan yang ngasih magic damage. Dan kalau misalnya kena hero musuh, ini jarak skill 1-nya bakal makin jauh sedikit coy. Misalnya musuh kayak rata gitu lurus ke sana ya. Kalau misalnya gue skill 1, bakal langsung kena semua. Dan gue langsung full stack coy. Karena emang skill 1 ini kan kena lebih dari 1 ya. Otomatis stacknya juga bakal lebih dari 1 coy. Jadi ini bakal cepet banget sih nge-stacknya. Kalau misalnya musuh lagi war gitu, kita skill 1 nih kan bisa nembus nih ke belakang. Kena 2, otomatis langsung 2 stack cuy. Skill 1 lagi, langsung full stack. Oke, sekarang skill 1 udah, selanjutnya skill 2. Skill 2 ini dia bakal ngebikin barrier kayak gini.
Nah, yang kalau misalnya kita lewati itu bakal dapat tambahan movement speed. Dan ini juga berlaku untuk teman kita ya, itu bakal dapat tambahan movement speed. Sedangkan kalau misalnya musuh yang kena, itu musuhnya bakal kena slow cuy. Ini misalnya ke bot nih ya, kita lihat nih. Tuh, musuhnya bakal kena slow. Udah dari skill 2 ada slow, terus dari pasif juga ada slow, kena root lagi cuy. Ini apa, udah OP banget cuy. Tuh. Kan di sekitar kita udah ngasih slow sama immobilize nih, terus ada lagi skill 2 cuy. Astaga. Kemudian setiap stack skill 2 ini juga bakal makin panjang cuy, bakal makin gede ya. Misalnya nih tanpa stack nih ya. Tuh kecil banget tuh. Tapi kalau misalnya gue punya satu stack nih ya. Nah ada satu stack nih, dia bakal makin gede sedikit. Kalau misalnya gue punya 2 stack, tuh dia bakal makin gede lagi cuy. Dan kalau misalnya gue punya 3 stack, ini bakal makin gede lagi tuh. Cuman emang indikator skillnya kayak kadang dia tetap kecil gitu indikatornya, kadang indikatornya gede gitu. Emang agak error indikatornya cuy. Kayak ini nih, ini padahal kita 3 stack nih, indikatornya kecil, tapi pas dipakai malah panjang banget gitu. Masih ngebug lah ya. Kemudian skill 2 ini bisa dikombo dengan skill 1 kayak gini. Kan skill 2 biasa cuma dinding doang ya. Tapi kalau misalnya gue tembakin skill 1, dia bakal jadi barrier lingkaran cuy. Yang mana musuh yang ada di dalam itu otomatis kena immobilize. Kayak gini nih ya. Nah kalau itu kan cuma slow doang nih, tapi kalau kita tembakin skill 1, musuhnya bakal langsung kena immobilize cuy. Coba lagi ya. Tuh, musuhnya langsung kena immobilize tuh. Gila, ini isinya slow immobilize doang cuy, kagak bisa gerak musuhnya cok. Dan tentunya kalau misalnya lingkaran barrier ini ditabrak sama temen atau diri kita sendiri, itu bakal dapat tambahan movement speed ya cuy. Terus skill 2 ini cooldownnya juga makin cepat kalau misalnya kita punya full stack ya. Kalau cooldownnya biasa itu 10 detik, sedangkan kalau misalnya kita punya full stack, itu cooldownnya jadi 6 detik doang cuy. Dan yang terakhir skill ulti. Skill ulti ini mirip sama skill Gojo Satoru yang Murasaki, dimana dia bakal nembakin laser sampai ujung nih. Tuh bener-bener satu sampai ke ujung map cuy. Kayak skillnya Layla sih ya cuy, kayak gini nih. Tuh. Cuman ini damage ultinya nggak terlalu sakit. Dan di penjelasan skill ultinya itu juga nggak ada info soal scaling magic powernya itu berapa, apakah scaling sama yang lain, itu nggak ada cuy informasinya. Kemudian setelah kita pakai ulti, kita langsung dapat full stack cuy. Nah jadi selain skill 3 ini ngeburst damage, itu juga ngebuff kita, yang otomatis skill 2 bakal jadi makin panjang, skill 1 damage-nya bakal makin sakit cuy. Aduh kampret dah ya. Terus kalau misalnya kita bandingin damage-nya ya, kalau misalnya skill ulti tanpa stack nih ya, ih, nggak kena. Kok nggak kena ya? Coba tes lagi nih. Loh, kok no damage anjir? Nah, itu damage-nya 1400, kayaknya masih ngebug ya. Dan kalau misalnya kita punya full stack ini, masih skill 5 ungu, damage-nya jadi 1700 cuy. Jadi damage-nya juga naik ya. Kesimpulan dari gua, ini hero tuh bagus banget cuy. Kita anggap aja damage-nya nggak sakit gitu ya, supaya nggak terlalu OP. Tapi dari pasifnya aja, immobilize-nya, slow-nya itu udah berasa OP cuy. Musuh kena slow terus, kena immobilize terus. Sedangkan temen kita bisa seenaknya dapat tambahan movement speed saat lagi di dalam barrier gini cuy. Kan kayak what the fuck gitu. Pasifnya aja nih, yang bulat itu tuh gede banget pula. Mungkin kalau di nerf bisa dibikin lebih kecil, oke lah, boleh lah gitu. Tapi kalau misalnya immobilize itu cuma bisa kena sekali doang ya, kayak gini nih. Habis itu immobilize-nya cooldown, oke lah. Tapi ini bisa kena terus loh tuh, kena lagi tuh. Tuh, kena lagi. Apalagi kalau misalnya bikin item slow ya. Ini kan udah kena immobilize nih, kena skill 1 ada lagi slow-nya, cok. Ya gimana ya? Sekalian aja ini tambahin stun knock up apa kayak aduh. Oke, sekian penjelasan skill Xavier atau Gojo Satoru dari gua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.